ayah saya prajurit tentara. Apa yang dia lakukan tuh selalu kayak ada film gitu. Bukan hanya ayah. Jadi saya teringat dalam pikiran saya adalah ketika ayah, kalau ibu sakit, ayah saya tuh pijetin kakinya. Seorang dandim pijetin kaki istrinya. Itu sampai sekarang tidak akan saya terlupakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Podcast Saga episode ke-11. Peran ayah dalam membahagiakan keluarga. Kali ini part yang ketiga. Masih bersama narasumber hebat kita, Bapak Rahman Syarif. Halo, Assalamualaikum Pak Rahman. Apa kabar? Waalaikumsalam Ibu Tuti. Apa kabar keluarga? Bahagia? Alhamdulillah, baik. Terima kasih Pak. Kemarin kita sudah bersama-sama dengan sahabat keluarga latihan pernafasan di part 1 supaya tenang semua kita, dan part kedua supaya kita berpikiran positif, semua ada hikmahnya. Luar biasa sambutannya dan ini memenuhi permintaan para sahabat keluarga Pak. Kita kembali lagi bersama Pak Rahman Syarif untuk nanti di akhir dari podcast ini kita akan latihan pernafasan kembali untuk menjalankan kehidupan kita dengan penuh semangat. Nah, sebelumnya kita meneruskan bincang-bincangnya nih ya Pak Rahman ya. Ya Bu, silahkan dengan senang hati. Teruskan bincang-bincang yang lalu dan saat ini kita masih ingin menggali lebih jauh lagi hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana peran ayah dalam membahagiakan keluarga. Nah, sekarang ada titipan pertanyaan nih Pak dari para viewer kami. Katanya begini, Pak Rahman, tolong dibagikan nih pengalamannya bagaimana supaya anak itu tidak terjerumus pada pergaulan bebas dan juga agar anak itu tidak membangkang kepada orang tua. Nih, silahkan nih Pak Rahman, langsung saja. Ya Ibu, terima kasih pertanyaannya Bu. Teman-teman keluarga yang bahagia, memang jadi ayah itu kayak seni gitu ya. Seni terkadang kita harus tegas, agak kadang kalau ekstrim juga keras. Tapi saya lebih bermain halus dengan anak-anak. Yang agak keras-keras biasanya istri saya itu. Jadi anak-anak itu kalau ditanya sama teman-teman, yang sering marah tuh papa apa mama? Dia sambil ngelirik mamanya terus dia bilang, mama, bukan papa, bukan gitu ya. Jadi indahnya adalah bahwa supaya anak kita jangan ada pergaulan bebas dan lain-lain, itu kita monitor saja Bu. Saya memonitor, tidak terlalu strict memonitornya. Memonitor dan meyakinkan bahwa anak-anak kita tuh bergaul dengan lingkungan yang positif gitu ya. Kalau dia punya hobi foto, bener-bener teman-teman foto. Kalau sekarang lagi sepeda, kita yakinkan juga lagi sepeda. Kalau kakaknya dulu senangnya itu matematik, dia lingkungannya juga bermain matematik dibuat mainan ya. Dan juga kita memberikan wawasan bahayanya, akibatnya dari pergaulan bebas, terutama pornografi juga sekarang ini kan dengan akses gadgets yang begitu gampang, mereka bisa gampang sekali mencapai itu. Itu yang pertama. Jadi kita yakinkan bahwa anak-anak kita itu bergaul dengan lingkungan yang positif. Untuk yang tegas-tegas, saya nggak tahu ya, ini pengalaman saya dan tidak bisa dijadi generalisasi, tapi ibu itu sekali lagi, kalau ibu mama itu kalau marah sama anaknya itu tidak tergores gitu ya. Jadi biasanya yang mendekati anak-anak itu ibu, dan kita cuma happy aja kalau saya. Yang kedua, untuk saya walk the talk gitu, dari dalam ilmu manajemen itu walk the talk itu kita memberi panutan contoh. Anak-anak, sekali lagi saya bilang, indahnya anak-anak dan quote-unquote dangersnya anak-anak, dia itu pencontoh unggul dari kita. Kalau kita menunjukkan bahwa kita itu orang baik, dia pasti akan punya panutan. Oh, jadi ayah tuh kayak gini. Ayah tidak pernah melakukan gini, ayah menunjukkan kayak gini, dia akan contoh. Yang ketiga, komunikasi itu terutama. Anak-anak jangan sampai biarkan dia kalau curcol atau curhat tuh ke teman-teman atau keluar lain, ke lingkungan yang di luar. Biarlah anak-anak itu curcol sama kita atau
mengeluarkan isi hati sama kita, makin dekat makin baik ya. Buatlah mereka nyaman untuk bertanya, ngobrol, kadang-kadang bercandain kita gitu ya, ngeledek kita, itu udah sign yang positif. Yang lain lagi, dukung kalau dia punya hobi. Kalau dia hobi sepeda sekarang ataupun hobi foto, kita dukung supaya dia bisa memperlihatkan eksistensinya. Tentunya agama juga ya. Dan yang terakhir, kadang-kadang membangkang. Itu sudah umum saya pikir ya. Ada masa-masa tertentu anak itu menegasi terus pada kita. Tapi yakin bahwa dia ingin menunjukkan eksistensi dia gitu ya. Jadi kita harus sabar aja kalau kadang-kadang dia ada negasi, kita respect lah bahwa dia ingin menunjukkan eksistensinya sebagai anak dan sebagai orang gitu. Jadi kadang-kadang ada negasinya, kita sabar, kita bimbing, jangan sampai salah. Dan luangkan waktu buat anak-anak kita supaya mereka selamat ya. Terima kasih Bu. Jadi kita dapat penjelasan atau dapat satu pencerahan ini luar biasa ya. Sahabat keluarga, ada beberapa kata kunci tadi, dimonitor dong gitu. Ini dia kerjanya atau sedang beraktivitas apa, di mana, dengan siapa saja, itu harus sebuah kewajiban. Dan walk the talk adalah satu keteladanan ya, keteladanan yang berasal dari ayahnya, yang keteladanan itu saya kira juga sangat penting untuk dijadikan bekal. Jadi kalau dari rumah sudah memiliki teladan yang baik, insya Allah dimanapun dia berada, dia akan juga bersikap baik, berperilaku baik. Lalu kemudian komunikasi tadi dan rasa nyaman harus ditimbulkan, dan juga respect kepada apa yang dikerjakan dan didukung, serta pembangkangan itu mesti disikapi dengan bijak, dengan sabar. Dan pembangkangan kadangkala juga merupakan satu upaya dari anak ini untuk menunjukkan jati dirinya, dan perlu dikenali hal-hal yang ingin diungkapkannya dengan bentuk ketegasan, atau quote-unquote ada juga yang menyikapi pembangkangan, ada yang menyikapinya ketegasan, tapi esensinya orang tua mesti dengar juga, walaupun dia menyampaikannya dengan caranya sendiri. Mudah-mudahan dengan demikian, dengan diramu komunikasi tadi, maka akan ketemu apa sih yang diinginkan dalam bentuk pembangkangan itu, dan kekuatan apa yang ada di dalam ketegasan dan pembangkangan anak ini untuk kemudian dijadikan satu pemicu untuk dilakukannya dan ditemukannya hal positif di dalamnya. Dan tentu cara ada seni ya Pak Rahman dalam menemukan hal positif dan kekuatan anak kita itu sendiri. Terima kasih. Ya, saya mau sharing, saya anaknya tentara. Ayah saya itu kalau kita datang maghrib telat habis main bola itu, maklum lah anak kolong. Itu dipegangin sama kopel rim itu, begitu masuk disabet. Saya merasakan bahwa satu benar ketegasan itu yang saya pikir ketegasan yang harus kita pegang, tapi ada sesuatu yang untuk anak zaman sekarang kurang cocok gitu ya, terlalu tegas, terlalu kekerasan gitu. Jadi saya ingin menghindari hal-hal itu. Toh anak-anak sekarang pun kayaknya gayanya lebih nyaman untuk diajak bicara gitu ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Jadi ada perubahan ya cara, dan juga seiring dengan perubahan zaman, seiring dengan perubahan pengetahuan kita juga para orang tua ya, bagaimana menyikapi anak yang saat ini juga lahir di zamannya. Kita lahir di zaman kita, kemudian anak lahir di zamannya, tentu saja saling harus ada penyesuaian satu dengan yang lain. Terima kasih nih Pak Rahman. Kita beranjak ke titipan yang kedua nih. Pertanyaan yang kedua lagi. Jadi karena yang juga menyaksikan dan melihat kita ini ada yang sudah memiliki keluarga, memiliki anak-anak, ada juga calon-calon pasangan yang akan membentuk keluarga. Jadi bagaimana nih tips-tipsnya, baik kepada pasangan yang sudah berkeluarga maupun pasangan-pasangan yang baru akan membentuk sebuah keluarga, agar ketika berkeluarga dan juga keluarga-keluarga yang sudah berkeluarga ini dalam mengerjakan pekerjaan domestik, apalagi sekarang ini sedang working from home, semuanya not only working, everything is from home sekarang,
semuanya dilakukan dari rumah, ya working, ya studying, semuanya dilakukan di rumah, sport juga di rumah, semua aktivitas di rumah. Nah, agar ketika di rumah ini berbagi tugasnya ini menjadi nyaman. Jadi ada di sana nuansa gender equity, equality-nya itu Oh seperti apa ya, nih Pak Rahman? Ibu, terima kasih Bu. Ada dua ya intinya. Satu untuk calon, yang calon kita jawab kedua lah Bu ya, supaya penutupnya itu biasanya para calon-calon Ya, ya. pemuda-pemudi ini bisa tegang dulu sebelum dengernya. Tapi yang menarik untuk anak-anak kita adalah kita menanamkan bahwa equity untuk gender di keluarga Bu ya. Jadi saya mungkin agak ekstrim, tapi saya ingin sharing bahwa sesuatu yang kita lakukan itu, dan saya tes dan saya lakukan gitu. Saya menerapkan bahwa diri saya itu sebagai orang yang untuk keluarga dan fleksibel gitu ya. Saya bukan orang laki-laki seperti ayah saya yang bukan negatif, saya bilang itu zamannya ya. Saya kalau duduk pulang kerja, kaki tinggal diselonjorin, anak laki yang namanya Rahman Sarif bukain sepatu larsnya tentara itu yang talinya banyak gitu ya. Begitu datang saya bawain tasnya, dan kemudian ayah saya pokoknya raja lah di situ. Dan saya panutan juga bahwa dia juga sayang istrinya, dia sering kadang-kadang mijetin istrinya gitu. Mama saya itu yang oh ayah saya itu cinta istrinya, cinta mama saya gitu ya. Jadi saya yakin zamannya mungkin zaman kayak gitu ya. Tapi zamannya saya merubah. Kebetulan saya dahulu besar dan kuliah di Jerman. Ketika lulus SMA saya ke sana. Jadi saya melihat bahwa di keluarga-keluarga itu jarang sekali yang punya AS, asisten rumah tangga, tuh jarang sekali. Jadi apa yang saya lakukan demi Allah gitu, saya pergi ke pasar Bu. Jadi pada hari-hari tertentu saya pergi ke pasar, beli keperluan buah, terutama buah sayur untuk kesehatan kita ya. Terutama juga kadang-kadang saya beli makanan kucing, ikan tongkol gitu ya. Itu yang saya buat tugas saya gitu ya. Jadi saya nggak membedakan ini orang laki-laki atau perempuan, saya nggak bedakan, yang sempat jalan. Kemudian saya juga melakukan memasak, Ibu. Memasak, nyiapin makanan. Kalau bahasa Jawanya itu toto dahar ya. Saya toto dahar gantian sama anak saya yang laki itu ya. Anak perempuan saya juga ikut zaman dulu waktu mereka masih ada di kami. Saya rajin buat minuman herbal untuk keluarga, mulai dari daun kelor, daun Afrika, pokoknya daun-daun yang mujarab tuh saya godok, kemudian kita minum bersama. Saya juga buat jus mereka. Ya. Membantu di rumah juga saya melakukan. Jadi anak-anak saya tuh ngelihat ayah mamahnya itu, mamahnya kalau papanya lagi sibuk nge-zoom terus ya mamahnya yang ngerjain. Tapi kalau saya pas kosong, saya yang ngerjakan. Jadi kita saling mengisi. Kadang-kadang juga saya memijat cucu saya, ya. Saya memijat anak saya memijat istri saya. Jadi bahwa gender tuh nggak terlalu strong di kami. Bahwa ayah memang tegas, ayah memang cari uang, ayah menteri keuangan, menteri keuangan itu ibu, menteri pekerjaan umum itu ayah, tukang kerja ya. Mereka tahu bahwa kita pekerja keras, tapi mereka respect ya. Kemudian saya selalu kalau pergi, anak saya sama istri saya atau kakaknya pergi, saya bilang jagain mamanya. Baik ke anak cewek ataupun ke anak cowok, jaga mamanya dengan baik. Jadi saya nggak membedakan sama sekali. Tentunya ada hal-hal tertentu yang saya harus tekankan pada mereka. Tabu orang laki itu untuk bentak perempuan. Jadi saya memberi contoh gitu ya. Jadi bahwa kita itu respect sama ibu sama wanita itu, kita mengajarkan kita respect sebagai orang timur gitu Ibu. Jadi saya tidak membedakan gender pada keluarga kami, tapi kami menanamkan bahwa kita itu hidup bersama dan harus gotong royong. Kalau orang Indonesia bilang itu gotong royong, dan harus kita tekuni bersama. Itu yang untuk gender. Nah ini yang buat pengantin baru atau calon pengantin baru.
Jadi untuk muda-mudi itu saya waktu muda juga nggak gundul kayak gini ya, rambutnya kribo. Jadi ya kalau jabun ribu, kemudian olahragawan, ya kalau banyak pacarnya sih ya, tentunya ya nggak banyak tapi ada beberapa lah ya. Nggak memberi contoh tapi cari pasangan yang benar-benar cinta sama kita gitu ya. Cinta sama kita, sayang sama kita itu bisa dirasakan gitu ya. Sekarang kan udah jangan nggak zaman Siti Nurbaya dilarang untuk PDKT dan lain-lain. Carilah pasangan yang nyaman gitu ya. Jangan merasa yang satu lebih dari yang lain, yang satu ganteng, yang satu cantik, yang merasa lebih. Itu mohon kalau bisa hindarilah. Kalau sudah menikah, itu zamannya setahun sampai 5 tahun itu tuh kayak wirbelung. Kalau wirbelung tuh bahasa Inggrisnya wave, ya. Ketidakstabilan keluarga ada, tapi yakin setelah 4 tahun 5 tahun itu akan mengerti lah. Kita bisa membayangkan dua karakter dijadikan satu ya. Tapi kalau kita kembali ke filosofi Garwo bahasa Jawa, kebetulan saya orang Madura tapi lingkungan ibu saya orang Jawa. Garwo itu bahwa sigarannya nyawa, belahan nyawa kita. Mudah-mudahan selama 4 tahun 5 tahun kita merasakan bahwasanya kalau saya menyakiti dia, saya akan sakit juga. Yang kedua, saya nggak, ibu selalu bilang ini kultur, ini etnik, ada tertentu yang tabu orang laki masuk dapur. Tapi believe me bahwa kalau kita hidup bersama itu ya kita harus menggendongnya secara bersama, mengangkatnya secara bersama. Nggak bisa istri selalu dibebankan. Mungkin dia profesional juga, bayangin from the morning dia nyiapin sarapan buat kita orang laki sama anak-anak, kemudian dia kerja seharian penuh, pulang di antara itu dia harus monitor anaknya makan atau tidak, kemudian sore datang atau malam dia siapin lagi. Jadi saya mohon pada kaum saya yang terhormat, mungkin ke depannya kita harus melihat suatu itu lebih adil lah. Jangan terlalu membebankan pada istri-istri kerjaan-kerjaan. Saya yakin dia akan melakukan juga gitu. Yang sekali lagi bahagia itu kalau kita lakukan bersama. Kalau kita lakukan bersama, dia masak nasi, kita ngangetin makanan. Zaman sekarang saya juga di rumah juga ART juga cuma beberapa jam di rumah, tapi kita melakukan bersama. Ya. Yang terakhir sayangi istri sampai kita tua ya. Makin tua tuh makin sayang loh ya, makin sayang gitu ya. Dia lihat pincang itu kita datengin, kenapa dek kakimu? Iya kemarin jatuh gini. Dengan memijat pun, walaupun kita tukang pijat, tapi kalau saya memang senang belajar mijat dari kecil. Saya mijat ibu saya gitu ya. Jadi saya senang bahwa orang dipijat itu nyaman gitu ya. Small thing tapi itu nyaman. Sayangi istri kita sampai tua. Dan dipanggilnya gitu ya. Nggak tahu kita atau dia yang duluan, tapi kita harus menyayangi mereka. Terima kasih Bu. Terima kasih Mas Rahman. Jadi bekal beberapa pengalaman ya, kalau sering kali gini nih Mas Rahman, kalau kita keluar negeri kita sering langsung berubah gitu, langsung berubah beradaptasi dengan pola yang mereka terapkan. Tapi begitu balik, ada yang balik lagi dengan pola asalnya, tapi ada juga yang mengadop cara-cara yang diterapkan yang itu baik, seperti Pak Rahman tadi mengadop cara-cara baik yang diterapkan di Jerman, bagaimana kemudian di dalam mengerjakan pekerjaan domestik itu ya siapa yang sempat aja gitu, tidak ada kemudian pekerjaan yang dibagi atas dasar jenis kelamin perempuan laki, ke pasar harus perempuan gitu kan, nggak seperti itu lagi. Ini saya kira untuk milenial saat ini yang juga akan memasuki dunia pekerjaan, mestinya ya, walaupun belum berkesempatan ke luar negeri, barangkali dengan
banyak sekali berinteraksi dalam kehidupan yang berseliweran di dunia maya, ini mudah-mudahan bisa mengambil positifnya. Kita perlu ambil yang positif-positifnya saja. Dan mereka barangkali juga banyak melihat dari tayangan-tayangan film misalnya, kemudian dari tayangan-tayangan YouTube ya, kehidupan-kehidupan Bu. yang baik terkait dengan kesetaraan gender ini, mudah-mudahan bisa terbekali dengan hal-hal yang baik dan benar. Karena kalau ngambil keliru juga sumbernya ini yang berbahaya, yang bahaya ini. Begitu arus informasi luar biasa luasnya. Nah, Pak Rahman ini luar biasa ya. Bekal pengalaman yang dapat dicontoh oleh kita semua, bagaimana kemudian kita menciptakan suasana nyaman dan juga saling bekerja sama dengan baik, dan sentuhan-sentuhan fisik itu baik adanya, dan itu akan menimbulkan perasaan nyaman dan juga perasaan saling menyayangi, saling care, saling peduli satu dengan yang lain. Nah, Mas Rahman, kalau di segmen 1 atau di part 1 dan di part 2 kita sudah mengajak nih ya, berbagi kepada para sahabat keluarga ini untuk supaya tenang ya, menghadapi situasi apapun di dalam kehidupan berkeluarga ini. Satu, supaya tenang. Kita sudah di part 1, ini part 2 yang baru saja tayang, juga kita mengajarkan bagaimana berpikir positif. Semua ada hikmahnya. Nah, di part 3 ini Pak, mudah-mudahan kita masih terus bisa menyebarkan kebaikan kepada para sahabat keluarga dengan menyemangati. Kalau sudah tenang, sudah berpikir positif, mengambil hikmah dari setiap kejadian yang ada, dan sekarang yuk bangkit bersemangat untuk aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, aktivitas-aktivitas yang positif, yang baik tentunya. Minta tolong lagi nih Pak Rahman. Ini banyak juga nih permintaan. Katanya jangan diputus-putus dong. Ininya latihannya mesti berlanjut. Nah, yuk kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Silakan Pak Rahman, silakan. Mungkin dari yang belum ketemu, baru pertama saya dari Merpati Putih, Indonesia, budaya bangsa Indonesia yang harus kita jaga. Ya, nafas itu sesuatu yang mahal harganya, tapi terkadang kita take it for granted gitu ya. Kita tidak memaknai, tidak merasakan, tidak menjiwai nafas itu. Cobalah kita sekarang mencoba untuk menjiwai nafas itu. Kita lihat di luar berseliweran kabar duka, ya kabar sakit. Teman saya, sahabat saya tercinta juga sekarang lagi saturasinya juga sekarang lagi 50, udah kasihan sekali gitu ya. Kita cuma bisa berdoa supaya untuk kebaikan semua. Dan saya kemarin rapat dengan IARMI, Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa, begitu pandemi ini begitu dahsyatnya, dan kita harus berhati-hati, harus menjaga diri kita masing-masing. Yeah. Not the strongest, not the genius who can survive, tapi orang yang merubah dirinya gitu. Jadi kita harus merubah diri kita menjadi orang yang bersih, baik fisik maupun pikiran ya. Jadi kita mencoba sekarang, tadi kita bicara kehidupan sehari-hari, sekarang kita berdoa untuk menikmati nafas kita ya. Kita berdoa memejamkan mata agar kita sehat sebelum kita exercise pernapasan. Silahkan berdoa. Berdoa mulai menurut agama masing-masing. Selesai, kita kembali lagi untuk menenangkan diri kita pakai nafas halus lagi. Sebetulnya banyak macam-macam nafas, karena waktunya yang terbatas saya tidak memberikan semua, tapi yang basic yang bisa menenangkan kita. Kita nafas halus, tarik dari hidung sedalam-dalamnya ke rongga hidung, kemudian keluarkan dari mulut dan bunyinya sama halus, lidah di antara dua gigi atas sama bawah ya. Nafas halus itu dibagi 4 sekali lagi.
supaya teman-teman sebelum tidur, ini biasanya yang nyaman kalau sebelum tidur kita lakukan, nanti kita bisa lelap tidurnya tenang sekali. Nafas halus, kita mulai dari kepala, bersihin kepala intinya, kemudian pundak dan tangan, kemudian dari leher sampai pangkal paha, dan yang terakhir keempat dari pangkal paha sampai kaki. Intinya kita bernapas, mengimajinasikan bahwa air bening, air dingin, air nyaman membasuh organ kita semua. Ya, mata dipejamkan, tangan begini taruh di atas paha, badan tegap, tarik napas, kita bersihkan kepala. Tarik hidung dalam-dalam, buang napas. Kepala kita bersihkan. Tarik hidung dalam-dalam, keluarkan. Tarik napas lewat hidung dalam-dalam, kita bersihkan otak kita, kepala kita. Tarik napas, imajinasikan air bening, air bersih membersihkan kepala kita, organ di kepala kita, otak dan lain-lain. Sekarang pundak dan tangan. Tarik napas lewat hidung dalam-dalam, buang napas. Tangan ini yang bekerja untuk kita. Kita sayangi, kita bersihkan tangan ini. Badan sekarang bersihkan, mulai leher sampai pangkal paha. Tarik nafas dalam-dalam, buang seperti air dingin, buang penyakit di dalam tubuh kita. Imajinasikan air bersih membersihkan tubuh kita. Sekarang bersihkan kaki. Tarik nafas dalam-dalam, pangkal paha sampai ujung jempol kaki. Sekarang dibersihkan keseluruhannya dari kepala sampai ujung kaki langsung. Tarik napas dalam-dalam. Imajinasikan air bersih membersihkan tubuh kita keseluruhannya dari kepala sampai kaki.
Goyangkan jari-jari tangan, buka mata. Buka mata. Ya. Sekarang kita coba menahan napas. Jadi nanti ada 2 step. Yang kedua nanti napas kering. Yang pertama napas normal. Napas normal itu kita tarik napas dalam-dalam, kita tahan, taruh di dada. Nanti saya hitung sampai 10 atau 11, terus dibuang napasnya. Ya. Tarik napas dalam-dalam, tarik banyak oksigen, taruh dada, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang napas. Tarik dari hidung, buang dari mulut. Ya. Tarik napas dalam-dalam. Tahan, taruh dada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang napas. Tarik napas dalam-dalam lewat hidung. Lebarkan rongga hidung. Tahan, taruh dada. Rongga kuat, tarik ke atas, buang. Nah, ini yang kedua adalah napas kering. Nah, ini yang teman-teman yang di Wisma Atlet melatih ini juga. Napas kering itu untuk meningkatkan imun. Jadi kalau napas kering kebalikan. Jadi kita menahan ketika rongga di dada tidak ada oksigen. Ya. Nah, ini yang kita latih untuk saudara-saudara kita supaya imunnya kuat gitu ya. Jadi tolong hati-hati, diperhatikan, kita tarik napas dalam-dalam, buang napas habis. Ketika habis, tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik lagi napas, baru dibuang. Kenapa kok ditarik lagi? Karena memang kosong, nggak ada napas di dalam rongga kita. Ya, jadi kita, kalau ini napas kering untuk meningkatkan imunitas. Jangan pakai napas dulu, tapi seolah-olah sekarang kita tarik napas, buang napas, sampai habis, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tarik napas, buang napas. Kita lakukan 1-2 kali ya. Tapi teman-teman bisa lakukan bismillah dulu lah, tenang-tenang gitu. Jadi kita melatih bahwa tubuh kita dengan oksigen sedikit, kita bisa bertahan gitu. Jadi ketika kita narik oksigen banyak, itu nanti tubuh kita lebih efektif. Gitu. Itu maknanya napas kering. Ya, kenapa kok orang menahan napas? Supaya kita berlatih hidup ini dengan oksigen yang sedikit. Nahan napas itu. Ketika kita narik, ada double oksigen, itu tenaga dalam akan keluar. Nah, dalam kasus ini napas kering sama intinya. Badan kita akan kita latih untuk survive dengan oksigen yang sedikit. Ketika kita napas normal, oksigen itu akan mengalir ke tubuh kita dan diserap sama tubuh kita. Ya. Sekali lagi kita coba pakai napas. Tutup mata, buang napas. Habis, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tarik napas. Buang.
Itu napas kering. Ditenangkan napasnya 2 kali lagi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Buang napas. Habis. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tarik. Napas, buang. Yang ketiga sebagai penutup untuk napas kering. Atur napas baik-baik, nikmati napas, jangan ngos-ngosan. Perut udah rasa keringetan keluar dia. Ya udah rasa keringat keluar di perut. Kenapa kok nggak di kepala, di perut? Memang kita ngolah sekitar situ, sekitar dada perut. Tarik napas, buang napas, habis. Habis, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tarik. Buang. Ya, terima kasih. Itu napas kering itu maknanya tubuh kita akan dilatih survive dengan oksigen yang sedikit. Jadi begitu kita narik napas normal, tubuh kita akan kerasa nyaman. Itu prinsipnya napas kering. Oke, kita tutup mata, kita self-talk. Self-talk agar kita semangat dalam menghadapi cobaan yang berat ini. Saya bilang berat, tapi challenge, bukan beratlah, challenge. Only the fittest survive. Jadi hanya yang kuat yang akan survive. Bukan karena kuat strongest-nya, bukan karena intellectualnya, bukan karena dia smart, tapi bagaimana dia change. Sekarang kita men-change diri kita. Kita menikmati hidup. Mindset-nya kita bilang bahwa kita sehat, kita kuat, kita semangat. Ya, kita pejamkan mata, kemudian nafas halus. Kita self-talk. Saya kuat, sehat, semangat. Kuat, sehat, semangat. Kuat, sehat, semangat. Diulang-ulang terus. Diresapkan. Sehat, kuat, semangat. Saya sehat, saya kuat, saya semangat. Saya kuat, saya sehat, 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 saya semangat. Gerakkan jari-jari tangan, buka matanya. Terima kasih Ibu Tuti dan keluarga bahagia semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita yakin bahwa kita akan survive, akan dapat melalui masa yang kritis ini dengan semangat, dengan menjaga kesehatan, agar kita kuat dan tetap bahagia dan semangat. Terima kasih Ibu, mohon maaf kalau ada kesalahan buat Ibu dan keluarga bahagia. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahman Syarif atas segala hal-hal yang telah dibagikan kepada sahabat keluarga, baik pengalaman hidup, tips-tips untuk hidup tenang, hidup penuh syukur, hidup penuh positive thinking, semua ada hikmahnya, dan juga hidup penuh dengan semangat. Melalui berbagai pengalaman hidup Pak Rahman sendiri, kemudian juga ditambah lagi disempurnakan dengan latihan pernafasan untuk kita memiliki
kemampuan diri memanage ya, mengelola diri sendiri melalui latihan pernafasan tersebut agar kita hidupnya tenang, hidup penuh syukur, hidup penuh dengan rasa semua ada hikmahnya, positive thinking, positive feeling, dan juga bersemangat selalu. Dengan tadi itu ya, selain latihan pernafasan juga dibarengi dengan self-talk, bicara dengan diri sendiri. Karena pada dasarnya diri sendiri itu dapat menerima pesan dari diri sendiri juga. Dan kalau pesan-pesan disampaikan positif, penuh semangat, maka diri kita juga akan positif, penuh semangat. Nah, Pak Rahman, ini dari sahabat keluarga ini kalau ingin ketemu dengan Pak Rahman atau ingin mengikuti jejak Pak Rahman ini, tolong disebutkan di mana bisa ditemui, adakah alamat Facebook-nya atau Instagram-nya atau medsos yang lain sebelum nanti kita tutup. Di mana nih Pak Rahman? Apa namanya medsosnya Pak Rahman? Medsosnya, Instagramnya Rahman Syarif. Tapi saya nggak terlalu, tapi saya Facebook saya buat untuk dokumen saya, dokumen hidup saya, nggak sombong. Setiap ada acara saya, Facebook saya Rahman Syarif, Ibu Rahman Syarif. Saya cuma main Facebook. Sama saya senang nyanyi. Ada satu aplikasi Star Maker gitu. Jadi saya hobinya nyanyi gitu untuk meningkatkan imunitas dan ketenangan jiwa saya. Terima kasih, Ibu. Twitter saya nggak main, Instagram sama Facebook, Ibu. Ya. Jadi sahabat keluarga yang nanti ingin terus mengikuti jejaknya Bapak Rahman Syarif, yang juga adalah seorang tenaga pengajar, dosen di Universitas Pembangunan Jaya, sekaligus juga suhu di Merpati Putih. Silahkan untuk mengikuti media sosialnya. Ada Facebooknya, ada Instagramnya Rahman Syarif, dan juga ada lagu-lagu di aplikasi Star Maker. Star Maker. Ini suaranya beliau tidak kalah dari mungkin suara-suara merdunya para penyanyi profesional. Nah, sahabat keluarga dimanapun berada, kita telah menyajikan 3 bagian dari episode ke-11 podcast Saga, Peran Ayah dalam Membahagiakan Keluarga. Panjang sekali 3 parts, namun mudah-mudahan semuanya menginspirasi dan juga penuh dengan edukasi dan motivasi kepada sahabat keluarga dimanapun berada. Tentu saja jangan lupa subscribe, pencet tombol merah agar tidak ketinggalan podcast Saga episode berikutnya, dan juga like serta komen dan juga share sebanyak-banyaknya agar hal-hal yang positif, hal baik yang bermanfaat dapat dinikmati oleh lebih banyak lagi keluarga. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Dan atas nama host dari podcast Saga, saya Tuti Kusumawati beserta narasumber hebat kita, Bapak Rahman Syarif, kita undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih sahabat keluarga bahagia. Sahabat keluarga. Ibu Tuti, terima kasih for the trust. Terima kasih Pak Rahman. Sangat menginspirasi.